Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat Tuhan, adik-adik, saudara sekalian dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada sore hari ini kita ibadah sektor masih mengikuti secara online, tetapi Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita pembacaan Alkitab, maka mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga pada sore hari ini, pada ibadah sektor ini Tuhan masih melayakkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam menjalani hari-hari kami. Demikian juga hamba-Mu yang tidak layak ini, urapi bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga apapun yang terucap seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada sore hari ini diambil dari surat Roma. Roma pasal 15 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menyatakan pada ajarannya Jun Politikon bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia yang satu selalu membutuhkan yang lain. Manusia yang satu selalu hidup dalam kemasyarakatan, bermasyarakat, berkumpul, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, manusia yang satu selalu membutuhkan manusia yang lain. Demikian Aristoteles. Demikian juga dari penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan penuh keberagaman. Manusia juga diciptakan dengan penuh keberagaman. Baik suku, etnis, budaya, serta alam semesta lainnya. Dalam artian bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Manusia harus bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan yang lain. Manusia harus memelihara ciptaan yang lain atau alam. Oleh karena itu, keberagaman ini jangan disalah mengerti. Dari awal Tuhan menghendaki keberagaman. Di satu sisi, ternyata keberagaman ini disalah mengerti oleh segelintir orang. Segelintir orang bilang, di luar kami musuh. Di luar kami tidak benar itu. Hanya kami yang benar. Di luar kami, mereka tidak akan masuk surga. Pikir mereka pegang-pegang kunci ke surga. Sehingga dengan demikian, dari awal penciptaan, Tuhan menghendaki keberagaman. Oleh karena itu tugas kita adalah memelihara keberagaman itu. Memelihara persatuan dan kesatuan. Dengan keberagaman itu, maka kita harus saling menghargai, mengasihi, menghormati yang satu dengan yang lain. Bahkan nggak sampai di situ. Kita juga ternyata harus saling mengasihi dan peduli bagi yang lain. Kalau kita peduli bagi yang lain, berarti kita akan berbuat sesuatu terhadap orang lain untuk kebaikan. Itu sebenarnya makna dari keberagaman itu. Bacaan kita dari kitab Roma jelas. Kita mau tahu dulu bagaimana kehidupan berjemaat ketika itu. Jemaat Roma ada di sekitar, di pusat pemerintahan Kaisar Romawi. Tetapi meskipun seperti itu, ternyata bacaan kita menyatakan Jemaat Roma ini punya beberapa pergumulan. Pergumulannya antara lain, yang pertama adalah ketika Kaisar
Domitianus berkuasa di tahun 81 sampai dengan tahun 96. Di tahun 88 dia buat suatu dekrit, dia buat suatu peraturan yang menyatakan bahwa semua orang, semua masyarakat Roma wajib menyembah Domitianus selayaknya seperti Tuhan dan dewa. Konsekuensi dari keputusan ini adalah barang siapa yang tidak mau menyembah Kaisar Domitianus sebagai Tuhan dan dewa, maka ia akan dihukum. Akan dihukum. Ternyata orang-orang Kristen di Roma tidak mau menyembahnya. Gak mau mereka sampai menyembah itu. Oleh karena itu, pemerintahan Romawi menganggap bahwa orang-orang Kristen di Roma adalah pembangkang. Tidak mau menyembah. Mereka dicap sebagai pembangkang, diawasi, dan bahkan di Wahyu 2 menyatakan mereka harus dihukum. Mereka sampai dihukum. Kata Wahyu menurut Yohanes di pasal 2. Yang kedua, ternyata orang-orang Kristen di Roma dimusuhi juga sama orang-orang Yahudi dan penduduk sekitar. Karena penduduk sekitar menganggap bahwasanya orang-orang Kristen di Roma, mereka selalu menyatu, terpisah dengan orang-orang lain di luar agamanya. Oleh karena itu, dalam situasi, kondisi seperti ini, mungkin mereka akan takut. Dalam situasi yang terancam seperti ini, mungkin mereka akan takut bersaksi tentang Kristus sebagai juru selamat. Dan ada kemungkinan juga dengan seperti itu mereka akan mencari zona nyaman. Tidak berani bersaksi demi zona amannya. Oleh karena itu, maka apa yang melatar belakangi Paulus menulis ini? Hal yang melatari Paulus menuliskan hal ini adalah bahwa dari semula, bahwa dari pemanggilan Abraham sebagai bapak orang beriman, Kejadian 12, jelas dinyatakan bahwa pemanggilan Abraham ini adalah agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa maksudnya melalui keturunan Abraham, maka bangsa-bangsa akan memperoleh berkat. Bangsa-bangsa akan mengenal Kristus. Bangsa-bangsa akan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu yang melatar belakangi Paulus menulis ini, sehingga dia mengutip kitab Mazmur 117 ayat 1. Mazmur 117 ayat 1 itulah yang dikutip Paulus. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Melalui umat pilihan ini maka seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, di bumi ini
akan mengenal Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi penyelamatan itu bukan eksklusif lagi, tetapi sekarang terbuka, terkuak, terbuka jalan bagi semua bangsa-bangsa. Bagi semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka diselamatkan. Ini yang mendasari tulisan Paulus. Dan itu jelas. Itu jelas. Perintah agung Tuhan Yesus juga bilang, beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadikan mereka menjadi muridku. Sehingga firman Tuhan ini sampai ke seluruh ujung bumi. Itu nyata. Mengapa harus seperti itu? Karena memang jemaat Kristen di Roma itu harus memberitakan firman Tuhan ini. Harus menyatakan karya besar yang telah Yesus lakukan. Dan mereka menjadi cermin bagi bangsa-bangsa lain. Jika cermin bagi bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain akan lihat bagaimana sikap dan perilaku mereka. Sehingga dari hasil perbuatan mereka, kebaikan dalam kebenaran, maka mereka menjadi cermin sehingga bangsa-bangsa lain akan lihat. Itu yang melatar belakangi tulisan Paulus. Selanjutnya, Paulus menyatakan di ayat 11, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji namanya. Semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan sampai ke ujung bumi, bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, wajib memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Tuh. Kenapa? Itulah yang menjadi ucapan syukur kita. Mengucap syukur kehadirat Tuhan yang tadinya sudah mati, berkubang dalam dosa, tidak ada harapan lagi. Tetapi dengan kasihnya itu, dengan anugerahnya itu, di ayat 9, karena rahmatnya itu, maka Tuhan menebus, menyelamatkan seluruh ciptaannya. Tugas kita adalah, kalau kita sudah diselamatkan, gak berhenti keselamatan itu bagi kita. Kita juga harus menyelamatkan orang lain. Ada banyak orang lain yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu, keselamatan itu jangan pernah berhenti pada diri kita. Tetapi kita harus tularkan kepada orang lain. Dan seluruh karya kita, seluruh perbuatan kita harus dapat dilihat orang lain, sehingga orang lain akan lihat bahwasanya buah dari kebenaran itu, buah dari mengikut Yesus itu, kita melakukan kehendak Yesus, kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Kalau dia pedagang, jadilah pedagang yang benar. Kalau dia supir angkot, jadilah supir angkot yang benar. Kalau dia guru, pegawai negeri, TNI, jadilah. Dan ciptakan karya-karya yang benar.
Bahkan bagi mereka, kita semua, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, berharga di mata Tuhan. Tidak akan sia-sia. Jangan pernah jemu menebarkan kebaikan. Jangan pernah jemu berbuat baik. Malah kita harus merasa berhutang untuk berbuat baik. Lakukan kebaikan kepada yang lain. Harus peduli yang satu dengan yang lain. Harus menghormati, menghargai yang satu dengan yang lain. Sehingga persatuan dan kesatuan itu dapat kita rawat dengan baik. Oleh karena itu, bersyukurlah kita semua. Kita juga akan diselamatkan. Dan ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya milik umat pilihan itu. Bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya milik bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi milik segala bangsa. Oleh karena itu, bacaan kita menyatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Mari kita puji Tuhan. Karena anugerahnya sangat besar bagi kita. Oleh karena itu dalam semua seluruh peri karya kita harus memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya ini hanya bermuara pada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan jemu berbuat kebaikan. Demikian juga kita selaku pelayan-pelayan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa pelayanan ini adalah bukan milik kita. Tetapi pelayanan ini adalah milik Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memperlengkapi kita. Menuntun kita. Membimbing kita sehingga pelayanan kita ini berkenan bagi Tuhan. Dan dapat dilihat oleh banyak orang. Bahkan bagaimana melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita dimanapun kita berada, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Hidup ini bukan hanya milik kita, tetapi selaku manusia baru sudah menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, mari hidup kita ini harus lebih bermakna bagi orang lain. Bagaimana supaya bermakna? Peduli antara yang satu dengan yang lain. Jika tidak ada kepedulian antara yang satu dengan yang lain, bagaimana mau bermakna? Tuhan mengajarkan kasih. Tuh, kasih itulah yang harus kita demonstrasikan. Kasih itulah yang harus kita lakukan kepada semua orang. Tuh, itulah sebabnya disebutkan jangan berpura-pura, tetapi lakukan kasih itu dengan sebenarnya. Mengasihi sesama. Peduli yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam komunitas, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu selalu berkelompok, berkumpul, mengadakan suatu organisasi dan lain-lain, bahwa manusia yang satu berhubungan dengan yang lain, maka demikian juga orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan melalui pelayanan kesaksian dan persekutuan, maka harus senantiasa saling mengasihi, saling menghargai yang satu dengan yang lain, saling peduli yang satu dengan yang lain. Dan ini sudah diteladani oleh jemaat mula-mula itu. Mereka selalu bersatu, mereka selalu mengasihi, mereka selalu
peduli antara yang satu dengan yang lain, sehingga setiap hari mereka jumlahnya bertambah, ditambahkan oleh Tuhan. Kehidupan mereka penuh kasih. Itulah yang harus kita lakukan. Kita sudah diselamatkan, yang tadinya sudah mati, tetapi sekarang kita beroleh keselamatan. Sekarang kita sebagai ahli waris, sebagai anak-anak Allah, mari lakukan firman-Nya, lakukan perintahnya, jadilah cermin kebenaran bagi orang lain. Mari, semakin kita peduli kepada orang lain. Itu dalam konteks bergereja. Dalam konteks bergereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Di dalam persekutuan ini juga maka harus keluar, harus peduli dan peka bagi masyarakat setempat, bagi orang-orang sesama, bagi siapa saja. Tuh. Harus bisa menjadi motivator kebenaran. Itu yang diinginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi kalau di dalam gontok-gontokan. Kalau di dalam tidak ada saling mengasihi. Paulus bilang tadi kalau yang lemah menindas yang kurang kuat. Oleh karena itu, mari kita ini adalah tubuh Kristus. Kristuslah kepalanya, kitalah anggota-anggotanya. Semua kita bermakna. Semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Tuh, tidak ada satupun yang bebas tugas untuk melayani Tuhan. Tapi semua kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuh, mari kita rawat, kita jaga kesatuan, persatuan, saling mengasihi, tolong menolong, demonstrasikan kasih itu, sehingga dengan demikian maka seluruh pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Terakhir saya sebutkan begitu pentingnya gereja. Banyak orang mengharapkan segala sesuatunya itu akan datang dari gereja. Karena mereka tahu bahwasanya Tuhan yang di gereja itu yang akan memberkati mereka. Oleh karena itu saya buatkan satu contoh yang relevan. Bagaimana gereja itu harus menyalurkan berkat bagi orang lain atau bagi sesama. Gereja bukanlah sekolah, tapi Allah ingin gereja mendidik orang dalam kebenaran. Gereja sudah mempraktekkan ini. Gereja mendidik orang dalam kebenaran melalui katekisasi, melalui pelayanan dan lain-lain. Ini sudah dilakukan. Gereja bukanlah sekolah, tetapi Tuhan ingin mendidik. Ingin maunya gereja mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, gereja bukan rumah sakit. Namun orang mengharapkan kesembuhan di dalam gereja. Gereja bukan rumah sakit, tetapi banyak orang yang mengharapkan kesembuhan dari gereja. Dengan jalan, Bu Pendeta, Pak Pendeta, tolong dong aku didoakan. Tolong dong anakku didoakan supaya sembuh, supaya Tuhan menjamahnya. Gereja bukanlah rumah sakit, tetapi banyak orang yang mengharapkan kesembuhan melalui gereja. Yang ketiga, saya mau katakan gereja bukanlah tempat rekreasi, tetapi
Dari gerejalah tempat pemulihan dan penyegaran jiwa yang bisa didapatkan di dalamnya. Bukan dari tempat-tempat rekreasi, bukan dari tempat-tempat yang menyenangkan. Seseorang itu ternyata dapat menyegarkan hati dan jiwanya. Tetapi meskipun gereja bukanlah tempat rekreasi, orang selalu mengharapkan penyegaran jiwanya itu dari gereja. Seperti itu kira-kira. Tuh. Dengan kata lain, dari gereja akan mengalir aliran air kehidupan bagi semua orang. Oleh karena itu, gereja jangan lagi ada sekat-sekat pembatas. Gereja harus semakin kokoh dan kuat. Untuk kokoh dan kuat itu diperlukan persatuan dan kesatuan dengan cara mengasihi yang kuat, harus mengayomi yang lemah. Jangan pernah mementingkan diri sendiri. Harus peduli yang satu dengan yang lain. Kasih itu harus didemonstrasikan supaya dapat dilihat orang bahwasanya gereja menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan dua syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena kasih dan penyertaan Bapa dari hari lepas hari hingga pada sore hari ini, kami mengadakan ibadah sektor meskipun secara online, tetapi kami yakin tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Tuhan beserta hadir bersama dengan kami, bersama jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Oleh karena itu pada siang hari ini, malam hari ini, sore hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami selalu senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan adalah Tuhan dari seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besarnya bagi kami. Oleh karena itu ajarlah kami melakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga pada sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana pada saat-saat ini situasi COVID-19 ini sudah melandai ke level 1. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan menghapus COVID ini dari bumi Indonesia ini. Kami serahkan semua pemimpin negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang mereka putuskan semuanya hanya untuk kemakmuran bagi bangsa Indonesia ini. Demikian juga kiranya Tuhan pada sore hari ini kami juga memperingati Hari Pahlawan. Banyak pahlawan yang telah gugur pada saat itu ketika memperjuangkan negara ini. Terlebih-lebih untuk arek-arek Surabaya yang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan melawan sekutu Inggris. Banyak korban. Oleh karena itu kami serahkan seluruh keluarganya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan pada malam hari ini kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah tua renta. Biarlah Tuhan berikan kesehatan. Biarlah Tuhan berikan hikmat pengetahuan dan akal budi. Sehingga di masa-masa tua mereka menjadi teladan bagi kami. Ada banyak saudara-saudara terkasih kami yang sekarang di dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, baik di rumah sakit. Tolong jamah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka, karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Demikian juga kiranya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang di dalam pendidikan ya Tuhan, pendidikan apapun dari TK hingga perguruan tinggi, biar Tuhan berikan hikmat, pengetahuan dan akal budi kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami ini dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya.
Demikian juga untuk anak-anak kami yang sekarang melamar pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan di Jemaat Sora Gracia ini, unit-unit misioner, demikian juga panitia-panitia yang ada, demikian juga komisi-komisi yang ada, demikian juga BPPJ, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka sehingga pelayanan yang mereka melakukan semuanya itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan kami berdoa untuk presbiter semuanya ya Tuhan, biarlah kesatuan hati senantiasa menyertai dan mengiringi mereka. Kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar ya Tuhan. Tolong mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan melengkapi mereka. Demikian juga kiranya Tuhan untuk pangkalan TNI AU, biarlah Tuhan sertai berkati mereka semuanya, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk keluarga kami yang saat ini mendapat bencana karena memang cuaca yang ekstrim, ada kebanjiran di mana-mana. Sertai mereka ya Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka. Biarlah senantiasa di dalam penderitaan yang mereka tanggung itu menyerahkan dirinya, mempererat dirinya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk semua pelayanan kami. Biarlah itu semuanya hanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah, di dalam pekerjaan, dimanapun, saya undang untuk berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.